Baik, kalau begitu kita mulai ya teman-teman ya. Saya buka dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman di hari Sabtu yang berbahagia ini. Senang sekali bisa kembali menjalankan kegiatan WPUKes ya. Ini kita sebutnya WPUKes spesial ya. Spesial karena ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang terdaftar sebagai member di WPU eh, ataupun di Discord ya, dan juga kali ini dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa saya di Teknik Informatika di kelas Web Engineering ya. Jadi hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu spesial. Ini ada Kang Reza Kurniawan ya. Jadi Kang Reza Kurniawan ini eh, apa ya, mungkin dari kalian yang pernah nonton channel WPU tuh kita pernah interview ya Kang Reza ya. Ya, ya, pernah, Ya, pernah. jadi Kang Reza ini adalah mahasiswa saya dulu, angkatan Teknik Informatika Unpas angkatan 2010 ya Kang ya? 11. 11. 2011. Lulus tahun berapa? 2000, lupa, Lupa 16 ya. gitu ya. Lupa. Ya, pokoknya masuk kuliah tuh 2011, dan kebetulan juga dulu tugas akhirnya bimbingan saya ya Kang. Betul, betul. Coba boleh disapa dulu teman-temannya yang ada di sini. Halo semua teman-teman dari WPU. Masih kaku, Pak. Kesehariannya apa Kang Reza selain kok nggak selain ya, harus cerita dulu kesehariannya apa? Kesehariannya sih kalau sekarang yang ngurusin ngurusin bisnis ya, operasional bisnis. Tapi tetap masih suka ngoding sih. Mm-mm. Bisa diceritain nggak bisnis apa nih yang lagi dijalanin? eh ada beberapa, tapi pada dasarnya itu sekarang tuh lagi sibuknya di ngurusin Mut- operasional Muta dan persiapan untuk launching MutaPay gitu. Hmm. Jadi eh, alternatif, jadi Muta itu alternatif payment verification lah, Nanti mungkin oh, yaitu yang ngebantuin para pebisnis online. Hah? detailnya nanti ada di slide nggak? Betul betul ada Ada ya, nanti. oke. Nanti saya coba bahas. Jadi Kang Reza ini punya produk yang namanya Muta ya. Itu Betul. udah berjalan berapa lama? Dari tahun 2017 akhir 2018 awal. Buat kalau kalian ada yang eh, internet apa sih, punya bisnis Betul. yang sehari-harinya selalu ngecek mutasi. Nah, ini Nah, produk keren banget sih menurut saya. Harus harus kalian coba nih. waktu itu Pak Dika juga pakai kan ya? Oke, waktu itu karena kewalahan ngurusin mutasi ya, Nah itu. gitu. Nanti Jadi ngebantuin yang kayak gitu. teman-teman nanti bisa lihat lah produknya kayak apa ya. eh Tadi seperti yang saya bilang dulu tuh pas kuliah tuh Kang Reza ini asisten juga ya, asisten di laboratorium, asisten saya juga di mata kuliah web. Tugas akhirnya dulu apa Kang, masih ingat nggak? Apa ya? Udah Lupa lupa ya. lagi. Pokok intinya sih ngebagi traffic lah ke kedua aplikasi, kedua Oh, server. ini load balancer. Load balancer, Oh ya, ya, ya. Itu nggak Laravel berarti ya? Laravel, Oh aplikasinya Laravel. Laravel. Tuh, saya yang lupa malah. Berarti udah pakai Laravel sejak kapan? Semenjak tahunnya saya lupa, tapi dari Laravel 4. Jadi dari Laravel 3 ke 4 tuh udah pakai versinya. Oh, itu tahun berapa berarti ya? Nah, tahun berapa tuh? 2000 2015 udah pakai belum? 2015 masih belajar awal-awal sih kayaknya. Berarti lumayan ya, Kayaknya. udah lebih dari 5 tahun lah ya megang Laravel, Udah. dari 4 mah ya udah melalui perjalanan yang cukup panjang gitu. Jadi nanti bisa sharing juga lah ke teman-teman mengenai Laravel, buat yang senang pakai Laravel, pengen tahu kesaktian Laravel itu seperti apa gitu, terus bisa jadi aplikasi apa, terus sebenarnya saat ini tuh masih kepake nggak sih Laravel, kan banyak gosip ya, gosip-gosip entah dari mana gitu yang bilang oh PHP
mati katanya. Laravel nggak ada yang pakai. Nah, itu kata siapa gitu ya. Nanti mungkin seru kita bahas di sini. Gitu Kang ya, mungkin abis ini teman-teman bisa simak dulu penjelasan dari Kang Reza dan abis itu kita baru nanti terakhir diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas di sesi Q&A. Oke Kang ya, Siap-siap. kalau gitu Oke, kita langsung masuk ke sesi pemaparan dari Kang Reza. Saya serahkan boleh. ke Kang Reza, silakan. Siap. Sudah bisa lihat layar yang saya? Nah, bisa, bisa. Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Reza. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi Pak Dika bilang, saya akan sharing dikit-dikit lah ya tentang ekosistem Laravel. Ekosistem Laravel itu seperti apa? Nah, jadi ini kita akan bahas tentang ekosistem Laravel. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Saya Reza Kurniawan. Saya sih lebih senangnya atau branding dirinya pengennya sih disebutnya digital creator gitu ya. eh yang pada apa namanya roles lainnya itu saya CEO dan co-founder di PT Fatah Tekno Digital yang ini tuh menaungi beberapa produk. Tadi sempat dibahas gitu ya. Muta.co, Mutapay, terus Donase, Galang, pesan otomatis gitu. Dan saya juga ngegarap produk lain di luar apa selain di PT itu adalah pembelajar.id. Sana saya posisinya sih sebagai technical ya atau CTO dan co-foundernya. Oke, saya juga main YouTube gitu, tapi udah lama nggak update. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini jadi bisa nge-trigger saya bisa update lagi, bisa di-subscribe gitu ya, namanya di Journey. Ini updatean terakhir itu live, itu 8 bulan yang lalu. Jadi saya live coding apa namanya ngupdate codingan pembelajar ID. Itu betul-betul live, semua source-nya saya liatin gitu. Kalau mau lihat tinggal di sana aja gitu ya, atau jangan lupa di-subscribe juga. Oke, kita mulai ya dengan perkenalan dulu siapa yang bikin Laravel. Jadi yang bikin Laravel ini namanya Taylor Otwell. Orangnya ini yang pakai jaket hitam ya. Dia foto di apa namanya di NASCAR dan Laravel jadi salah satu sponsor di NASCAR-nya. Secara timeline sebetulnya Mas Taylor ini tuh dia .NET developer gitu ya. Lalu per 2011 dia bikin framework Laravel, lalu join dengan Userscape yang sekarang jadi apa namanya kalau saya cek ini jadi punyanya Userscape gitu ya si Laravel ini. Lalu 2015 full time on Laravel, artinya dia kerja full time open apa namanya di project open source di Laravel gitu ya. Dan 2016 dapat karyawan pertamanya sampai sekarang dia ada punya 8 tim yang tersebar di berbagai dunia untuk ngurusin Laravel gitu. Nah, banyak orang yang bilang Laravel itu apa namanya keren ya karena ada Taylor Otwell. Terus kalau Taylornya nggak ada, apa yang akan terjadi gitu kan? Nah, ini pun yang saya pikirkan dulu saat milih Laravel sebagai main stack tag-nya saya. Gimana kalau Taylor Otwell-nya meninggal? Gimana kalau Taylor Otwell-nya menghilang gitu ya? Nah, itu tuh dijawab seiring waktu gitu sama produk-produk dan ekosistem yang dibangun sama Taylor Otwell. Jadi kalau untuk sekarang ini lebih apa ya? Lebih secure menurut saya untuk milih Laravel sebagai main framework-nya. Karena ini yang akan saya jelaskan. Ini yang akan saya ceritain kenapa si ekosistem Laravel ini tuh sangat menarik gitu. Nah, ini foto-fotonya si Taylor Otwell dan
dia tuh dengan bangganya nge-share pencapaiannya punya Lamborghini ini hasil dari bisnis open source di Laravel framework. Memang open source bisa ngasilin uang, bisa. Nanti saya coba mention gimana cara ngasilin uangnya pakai project open source gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa pilih framework Laravel? Jadi banyak alasan-alasannya kenapa harus pilih framework Laravel. Ini beberapa hal yang kenapa teman-teman harus pilih gitu ya, atau kenapa saya pilih framework Laravel. Karena yang paling utama ini adalah fluent code. Jadi bahasanya itu enak banget. Jadi ini contohnya, teman-teman yang nggak ngerti Laravel pun ini bisa baca gitu. Jadi dengan metode chaining kita bisa baca script dari si Laravel ini tuh dengan mudah gitu ya. User query berarti query user di mana where role-nya itu customer, limit 5 dan ambil gitu. Jadi source code itu yang bikin kan manusia ya, maka harus enak dibaca oleh manusia gitu. Nah, ini tuh saya temukan di Laravel. Terkait optimasi itu urusannya dari compiler atau interpreter ke bawah gitu. Jadi menurut saya tuh codingan tuh memang harus enak dibaca oleh manusia agar bisa di-share, bisa dikolaborasikan dengan banyak orang, bisa di-maintain dengan mudah. Dan di sini tuh di Laravel tuh kita betul-betul dimanjakan dengan kemudahan dalam membaca kodenya gitu. Terus yang paling utama gitu ya setelah itu adalah ekosistem. Mungkin kita kalau ngomongin Laravel versi 3, versi 4 ini belum muncul ya karena memang masih bertahap gitu ya, eh, masih ngebangun. Tapi kalau kita ngomongin Laravelnya sekarang minimal mungkin di Laravel 7 ke atas gitu ya. Ekosistemnya sudah mulai terbentuk, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh framework ini itu sangat banyak gitu. Ini hanya beberapa kecil hal-hal yang ada di Laravel. Misalnya ada Laravel Forge. Laravel Forge ini dia untuk handling server. Jadi kalau kita pakai Laravel, butuh server, pakai Laravel Forge. Laravel Vapor. Misalnya kita pengen serverless gitu ya, mau deploy-nya mau nggak ngurusin lagi server, pakainya Laravel Vapor. Ini tuh officially dibikin sama si Laravel. Breeze, Cashier, Dash, Echo, banyak gitu ya, ada Horizon dan lain-lain. Dan ini tuh setiap selalu nambah gitu ya. Tahun ini aja baru rilis yang namanya Laravel Pin. Dia untuk ngebantuin styling, kode styling gitu. Nah, seperti yang tadi saya bahas di awal, gimana caranya nyari duit di open source yang dimana sebetulnya cara nyari duit ini tuh bikin si ekosistem Laravel ini kuat gitu. Karena orangnya itu bisa fokus bisa fokus ngembangin Laravel. Karena mau gimana pun gitu ya, mau segratis apapun source code, tetap kan yang namanya makan itu harus harus beli gitu ya, harus ada income lah. Nah, maka kenapa saya pilih Laravel? Salah satunya adalah model bisnisnya itu jelas. Laravel dengan mudah kita bisa lihat di mana para foundernya atau para maintainersnya itu dapat duit gitu. Nah, salah satunya dari Laravel Forge. Karena Laravel Forge ini tuh kan langganan ya, bulanan. Apalagi bulanan dan dia mainannya di server. Kan kalau kita pindah-pindah server tuh kan ribet ya. Jadi saat udah pakai Laravel Forge ya udah sangat udah sangat cukup menutup ekosistemnya gitu. Jadi kita akan sulit buat pindah-pindah. Laravel Vapor juga sama. Cuman memang dari sisi pricing ini masih jauh lebih murah dibandingkan harus dikerjakan sendiri atau hiring orang. Gitu ya. Ada Laravel Nova yang berbayar itu. Ada apa lagi ya? Ada Kasir gitu. Ada Spark. Jadi model bisnisnya tuh sangat jelas dan memang bisa melindungi si ekosistem open source-nya ini. Nah, buktinya salah satunya ya tadi si Taylor Otwell-nya
bisa sampai beli Lamborghini gitu. Kalau teman-teman follow Twitternya, dia suka sharing masalah kehidupannya, ya bisa dilihat gitu ya. Cukup cukup makmur lah. Dan ini yang bikin saya ya udah Laravel sebagai main tech stack-nya saya gitu. Dan ternyata dari pilihan itu bukan pilihan yang mengecewakan gitu ya, apalagi dengan punya siklus Laravel tahunan itu pasti naik, terus ngikutin yang terbaru. Jadi ada konsep namanya tuh push to boundaries, artinya selalu pakai yang terbaru. Ada PHP yang terbaru misalnya 8.2 pakai itu yang terbaru, misalkan 8.2 rilis, nah Laravel tuh bisa bisa dengan mudah untuk beradaptasi gitu ya, dan komunitasnya pun mendukung itu gitu. Nah, ngomongin komunitas, jadi salah satu yang membuat ekosistemnya ini tumbuh di luar ekosistem yang dibangun oleh tim Laravel internal, ini adanya komunitas atau dukungan komunitas yang sangat-sangat ini hebat sih, menurut saya sih hebat, walaupun di Indonesia mungkin belum sampai sana, tapi saya coba berusaha masuk ke komunitas di luarnya gitu ya, ini luar biasa gitu ya. Salah satunya ada Larakon. Larakon ini konferensi tahunan yang ngomongin updatean Laravel gitu ya. Biasanya tuh ya ini kota-kota yang sudah ada, termasuk India nih, baru banget India baru masuk. Banyak banget misalnya updatean bahkan bukan hanya updatean Laravel. Jadi pokoknya di ekosistem Laravel apa nih yang baru, terus ngomongin eh, prinsip-prinsip coding, infrastruktur dan lain-lain. Jadi betul-betul komunitasnya itu kaya gitu ya. Jadi apapun yang dibutuhkan sebetulnya kalau di Laravel nggak susah buat nyarinya kayak gitu. Nah, efeknya dari komunitas yang banyak itu, maka muncul give back lah. Jadi para para pengguna yang suka dengan Laravel ini tuh ngasih ngasih balik nih ke Laravel. Ada apa aja? Nah, ini yang terkenalnya aja. Mungkin yang paling terkenal teman-teman di sini taunya Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini tuh kan seperti yang tadi di foto di awal, ada modelernya itu pembuat Tailwind CSS itu kan foto bareng sama Taylor Otwell yang memang cikal bakalnya di sana gitu ya. Jadi ada Alpine JS, ada Speti. Speti ini kalau yang suka pakai framework Laravel, dia banyak banget tuh package-package Laravel yang ngebantu banget gitu ya. Ada Livewire, ini keren banget Livewire, ada Filament, ada Flare, Inertia, Pestes, Beyond Code. Di sini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kayak Larakes berbayar, Beyond Code berbayar, Dir juga berbayar, gitu ya. Flare itu berbayar. Nah, jadi dari hal-hal seperti ini yang bikin saya makin yakin Laravel ini komunitasnya kuat, gitu ya. Walaupun kemarin ada isu kan PHP membernya keluar pindah ke bahasa lain. Cuman dari sana PHP-nya kan jadi foundation, dan fundingnya itu secara online jelas gitu ya, ada angkanya berapa. Jadi ada yang bilang PHP mati, saya sih masih masih heran kenapa ada yang bilang kayak gitu, padahal secara angka setengahnya website di dunia ini kan pakainya WordPress dan itu PHP gitu ya. Dengan manajemen PHP yang baru pun harusnya sih nggak ada masalah dari sisi keuangan. Nah, kayak seperti itu. Nah, terus contoh yang pakai Laravel apa? Nah, daripada ngomongin yang jauh-jauh, jadi saya ngomongin produk-produk yang saya bikin gitu ya. Ini Muta. Muta ini saya bikin dulu tahun 2017 lah developnya. Rilisnya tuh antara 2017-2018. Ini hanya beberapa teknologi yang dipakai gitu ya. Di ekosistem Laravel. Di Muta ini kita pakai Horizon, pakai Forge, pakai Passport, pakai Sanctum, pakai Valet, pakai Nova. Muta ini model bisnisnya kurang lebih adalah ngebantuin
para pembisnis online untuk memverifikasi pembayaran via bank transfer. Jadi si Muta ini dia punya robot yang kerjaannya keluar masuk internet banking dan ngambil data mutasinya berdasarkan interval, misalnya intervalnya per 15 menit atau per 5 menit. Nah, nanti datanya kita kelola di Muta, lalu kita teruskan ke website si toko online itu, bisa pakai webhook atau pakai push notif. Nanti sama si websitenya itu dia akan verifikasi. Jadi dengan Muta model bisnisnya kita nggak ada biaya per transaksi. Artinya para pembisnis bisa terima langsung uangnya tanpa nungguin hari pencairan. Jadi betul-betul uangnya keterima gitu ya. Dan tanpa potongan biaya per transaksi. Nah, Muta ini 100% kita bikinnya pakai PHP. Jadi per 2000 dari pertama kali bikin tuh kita pakainya PHP. PHP-nya pakai Laravel tentunya gitu ya. Apakah ada masalah? Ya, masalah teknikal ada, cuman maksudnya bukan masalah-masalah yang krusial dari framework Laravelnya gitu. Nah, ini salah satu yang penggunaan dari Laravel use case-nya. Usernya tuh yang terdata tuh ada 20 ribuan, yang aktifnya mungkin 1%-nya gitu ya di angka 2 ribuan. Dan tiap hari penggunaannya ada ratusan orang yang masuk masuk ke dalam Muta ini. Gitu. Servernya aman. Jadi suka ada juga tuh orang yang ya tapi kan PHP lambat. Ya kalau nggak ngerti cara optimasinya lambat gitu ya. Sebetulnya mau pakai bahasa apapun kalau nggak ngerti cara optimasinya itu akan lambat. Ini bisa lebih cepat, bahkan kalau misalnya yang paling cepat sekarang Golang atau Node.js, kita bisa setara atau lebih gitu ya. Caranya pakai Laravel Octane gitu. Jadi sebetulnya di ekosistem Laravel ini ada, Muta pernah coba gitu. Cuman kita balik lagi karena ada perbedaan dari production flow-nya gitu. Jadi dengan berbagai macam production flow, development flow, banyak banget package-package dari Laravel officialnya yang memang bisa ngebantuin gitu. Jadi nggak harus semuanya, ya tergantung kebutuhan. Nah, seperti itu. Ini Muta sampai sekarang masih jalan. Lalu ada pembelajar. Nah, pembelajar ini baru banget setahun lah ya, baru setahun kita rilis. Ini yang dipakainya Horizon, Forge, Saktum, Valet, Filament untuk form builder-nya, dan SAS. Jadi maksudnya SAS, kita bisa bikin pakai Laravel itu multi tenant gitu. Jadi kode base-nya satu, tapi yang handling-nya tuh banyak. Contohnya apa? Contohnya ya pembelajar ini, atau mungkin yang lebih familiar itu WordPress org gitu ya. Jadi kalau kita WordPress.com. Kalau kita daftar WordPress.com, itu kan saat daftar misalnya Reza, itu kan bakal langsung dapat subdomain reza.wordpress.com. Nah, pembelajar pun sama. Domainnya pembelajar.co. Jadi misalnya saya daftar, beli paketnya, langsung dapat sekolah dan subdomainnya. Dan subdomainnya itu bisa di mapping ke Sinem, jadi hilang pembelajarnya gitu. Dan itu pakai Laravel bisa gitu. Sangat mudah. Walaupun memang teknikalnya nanti si Laravel ini butuh bantuan dari tools lain gitu ya. Cuman Laravelnya sendiri dia bisa dengan fleksibel mengenali dan nggak masalah gitu. Untuk kebutuhan SAS. Nah, yang ketiganya itu semua produk-produk di Fatah Teknologi Digital atau dulu namanya Mata Merah, yang dimana kita itu adalah IT konsultan dan software development, di mana ini tempat kerja saya gitu ya. Nah, semua yang ada di Fatah Teknologi Digital itu saya wajibin pakai tech stack-nya Laravel, lebih tepatnya Toolstack. Toolstack itu T-nya Tailwind, A-nya Alpine.js, L yang pertamanya Livewire, L yang keduanya Laravel. Itu sedikit resep yang dipakai untuk bikin Donase. Donase ini adalah engine crowdfunding. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak kitabisa.com yang on-premise, yang diinstal hanya untuk satu instansi, nah itu pakainya Donase.
Ada juga pesan otomatis. Pesan otomatis ini tuh di unofficial API WhatsApp. Jadi bisa nge-broadcast WhatsApp, kirim API via WhatsApp dan lain-lain. Nah, ada juga Galang. Galang ini SaaS juga mirip kayak pembelajar. Apa namanya, Galang ini versi light-nya dari Donase. Jadi kalau Donase itu on-premise, kalau misalkan mau bikin website kayak kita bisa, satu server, satu instance, uh, hanya untuk satu hanya untuk satu institusi. Nah, kalau Galang ini SaaS gitu ya. Jadi misalnya untuk yayasan-yayasan atau institusi-institusi kecil pengen punya website kayak kita bisa, pakai Galang. Karena begitu daftar, cukup klik, udah jadi gitu ya, tampilannya semuanya kayak kita bisa, fungsi-fungsinya kayak kita bisa. Dan beberapa project lainnya sebetulnya ada yang nggak bisa saya munculin, semuanya pakai Laravel. Eh, ada satu yang lagi development, udah naik gitu ya. Itu lebih ke mini ERP pakai Laravel dengan Toastech juga gitu ya. Dan yang kerennya, eh, dengan stack Laravel dan beberapa pendukung lainnya ini, Galang, pesan otomatis, Donase, kita develop semuanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Bahkan untuk ngelihat MVP-nya, untuk ngelihat apa namanya, secara fungsionalnya dalam hitungan 1 bulan pun bisa gitu. Jadi Laravel ini tuh bahasanya kan ditulisnya kan di dalam script PHP ya. Jadi PHP, di atasnya Laravel. Nah, di atasnya lagi tuh ada lagi yang tingkat tingginya. Salah satunya tuh stack-nya Toastech yang isinya tuh ada Livewire sama Filament gitu. Nah, dengan adanya tumpukan teknologi ini, kita nggak usah lagi mikirin ngoding error validasi. Kan biasanya kan kalau kita ngoding-ngoding biasa, duh, error ini, error itu gitu ya. Belum ngomongin ke aturan bisnisnya, belum ngomongin ke apa, ngoding ke bisnis logiknya, terus aja apa namanya, berkutat di error-error codingan. Nah, di Laravel ini tuh sudah ada text tag yang apa ya, setinggi itulah secara bahasanya. Jadi saat saya mau bikin, oh saya butuh form 5 field, bahkan bisa bikin form itu tanpa menyentuh front end HTML, CSS. CSS-nya pakai Tailwind, HTML-nya pakai komponennya di generate oleh backend. Nah, Laravel bisa kayak gitu ya. Saya cari di bahasa yang lain ada, tapi memang tidak di-maintain. Ekosistemnya tidak sekuat Laravel, dan maintenance-nya pun ya jalan sendiri. Kalau di Laravel, maintenance-nya disupport oleh komunitas gitu ya. Nah, itu paling sedikit tentang ekosistem Laravel. Eh, apakah, oh iya, saya dan Pak Dika pun dari sini lagi bikin yang namanya belajar Laravel ID. Karena apa ya namanya, eh, jadi sedikit cerita kenapa ada belajar Laravel ID ini. Saya tuh di apa namanya, di perusahaan susah banget cari developer yang sesuai dengan kriteria yang saya cari. Gampangnya ya Toastech tadi gitu ya. Kebanyakan developer Laravel ya cuman belajar Laravel seperti pada umumnya. Nah, yang saya butuhkan itu adalah kecepatan development, tools-tools yang tepat dan lain-lain. Akhirnya eh, jadilah saya dan Pak Dika bikin belajar Laravel ID. Yang memang ini kita bakal bikin fundamental, jadi nggak langsung dulu ke yang Toastech tadi, kita akan bikin dikit-dikit gitu ya. Yang pasti itu best practice dari pengalaman saya gitu. Ujung-ujungnya ya nantinya akan bisa bikin produk produk sendiri gitu. Atau bisa apa namanya, bisa pakai Laravel ya semaksimal mungkin. Nah, itu dulu mungkin ya dari pemaparannya. Saya kembalikan dulu ke Pak Dika. Oke, terima kasih Kang Reza. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan virtual dulu ya. Coba di reaction-nya kita kasih tepuk tangan buat Kang Reza. Terima kasih atas pemaparannya.
Jadi itu tadi ya mungkin teman-teman udah bisa melihat bahwa sebetulnya Laravel itu, eee, ya sekeren itu gitu ya. Ada yang namanya ekosistem yang kalau misalnya kita manfaatin, itu bisa mempermudah, hidup kita gitu ya. Yang Betul, menurut betul. saya ini tuh, eee, gimana ya, apa yang membedakan Laravel dengan framework lain itu, salah satu yang paling utamanya ada di ekosistemnya. Betul, Jadi kayak betul. kayak kita mau modif modif motor gitu ya. Nah Mhm. ini si part-part modifikasinya itu banyak yang, apa sih disebutnya, bukan bukan aftermarket gitu, ini udah bawaan 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 produknya. pabriknya. Heeh, jadi begitu kita pasangin ke motor kita tuh udah plug and play aja. Kan daripada kita harus nginstal part-part modifikasi aftermarket, nggak cukup lah gitu ya. Harus kita las sendiri supaya muat gitu kan. Nah, saya rasa banyak framework tuh yang seperti itu gitu. Jadi banyakan third party-nya daripada yang bawaan, framework itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman nanti tertarik menggunakan Laravel, sebetulnya jangan hanya ulik Laravelnya, tapi memang, eee, ekosistemnya juga harus coba untuk dipelajari gitu, supaya Betul, betul. ya di Indo makin makin tumbuh ya Nah, karena sebetulnya industri-industri di Indonesia yang menggunakan Laravel pun, banyak ya Kang Reza ya. banyak banyak banget. Dan enaknya ini begitu kita bisa ekosistemnya, teman-teman nggak cuman bisa kerja di perusahaan gitu, bisa diarahkan untuk membuat produk SaaS-nya sendiri. Nah, itu. Mhm. Tapi kalau misalkan nih sebelum saya lempar ke teman-teman di sini yang mau Mhm, bertanya ya, saya mau nanya dulu Kang yang tadi, kan ada 2 produk tuh yang tadi dijelasin ya, ada Muta mhm, sama Pembelajar, terus, Kang Reza ngejelasin di situ pakai beberapa produk dari ekosistem Laravel. betul. Nah, saya penasaran dari masing-masing produk itu dipakainya buat apa aja, bisa Oke. dijelaskan kembali nggak? Oke, saya sambil liatin lagi. Heeh, bisa bisa. Bisa lihat layar bisa. Bisa, bisa. Oke, yang ini dulu ya. Heeh heeh. Jadi yang Muta Horizon. Nah, Horizon ini tuh dia sebetulnya tools untuk handling dashboard QU atau job. Itu tuh apa? Nah, gampangnya gini, teman-teman kalau misalnya register apa namanya register di halaman di form, ngisi email, lalu dapat notif email, itu kan biasanya atau yang tradisionalnya agak akan loading gitu ya. Begitu klik register loading. Kenapa loadingnya lama? Karena di sana kan ada proses harus kontak dulu SMTP atau ngirim ke mail server. Nah, harusnya itu dibikin asing. Jadi begitu masuk register, dia ya langsung aja dibalikin, harap cek gitu, langsung kasih tahu harap cek email. Proses pengiriman email itu nggak boleh ada di dalam flow register, tapi dimasukin ke dalam job atau dalam antrian. Nah, si antrian ini dijalaninnya oleh QU atau queue. Nah, Horizon ini adalah dashboard untuk monitoring queue. Jadi kita tahu per menitnya ada berapa job gitu. Terus yang mana aja yang berhasil, yang mana aja yang gagal. Dan Horizon ini dia punya kemampuan untuk auto scale. Jadi misalnya, oh ternyata di dalam antriannya ada 100 job. Nah, sama si Horizon prosesnya tuh misalnya default standby prosesnya ada 5. Nah, 5 ini kalau ada 100 job mungkin waktunya lama. Nah, di konfigurasi Horizon-nya kita bisa set up. Jadi misalnya ada maksimal prosesnya sampai 100. Begitu ada jobnya 100, maka bisa langsung selesai gitu. Jadi Horizon itu ngebantu kalau di Muta untuk apa namanya untuk ngerunning robot masuk ke dalam internet bankingnya gitu. Jadi jalannya di belakang layar. Maka kalau Muta tuh kita servernya kurang lebih ada 5 server. Salah satunya itu server yang memang fokusnya untuk running Horizon doang. Jadi nggak ada front end-nya tuh. Cuman worker istilahnya. Itu untuk yang Horizon. Lalu ada Forge. Forge ini tuh server management. Jadi misalnya saya mau bikin server, jadi dari mulai setup itu sama Forge di setupin.
di dalamnya sudah ada Nginx, sudah ada PHP-nya, sudah ada database-nya, sudah ada Redis-nya. Jadi kebutuhan untuk running Laravel atau PHP aplikasinya itu sudah. Mungkin teman-teman tahu cPanel. Nah, mirip seperti cPanel. Oh, saya Bedanya kira kan mirip Docker, enggak ya? enggak. Kalau cPanel itu kan si dashboard-nya ada di server kita kan. Nah, kalau si Forge itu dashboard-nya ada di Forge gitu. Jadi server kitanya nggak ada dashboard-nya. Jadi bisa lebih maksimal. Jadi cPanel itu tuh dia tuh ngebatasin, kalau pakai cPanel ya kita ngomongin server, dia tuh ngebatasin beberapa persen resource-nya untuk di hold untuk nge-serving si cPanel. Jadi biar apa? Biar kalau misalnya ada apa namanya beban yang besar di website, cPanel-nya tetap aktif. Nah, kalau di Forge ini ya karena dashboard-nya ada di luar server, jadi servernya bisa 100% dipakai semua gitu. Lalu pasport. Nah, pasport ini tuh untuk apa namanya integrasi OAuth. Jadi kalau teman-teman tahu OAuth 2.0, nah kalau mau implementasi protokol OAuth-nya tinggal pakai Laravel Passport. Semuanya sudah ada, tinggal di apa namanya install, kebutuhan basic yang sudah ada tinggal di apa namanya diubah-ubah sesuai kebutuhan jika dibutuhkan gitu. Kalau enggak sebetulnya pakai yang default pun udah cukup gitu ya. Kalau mau login pakai sosial media gitu misalnya. Nah, kalau itu Beda lagi namanya ya? Oh, itu socialite, Socialite bukan ya? pasport. Ya, Betul. ya, Jadi ya. pasport itu ada di level servernya. Misalnya kita mau bikin di aplikasi kita login dengan Muta. Nah, Oh, iya, ya. jadi itu pakai Laravel pasport. Kalau misalnya di website kliennya mau apa namanya implement login dengan Muta, nah itu pakai Socialite. Jadi Socialite itu dari sisi klien, Laravel Passport itu dari sisi Oh, server. Dan ini keduanya di apa namanya dirilisnya oleh Laravel official. Terus ada Saktum. Saktum ini tuh eh, kalau kalau misalnya Passport itu pakai protokolnya OAuth 2.0, nah Saktum ini dia lebih sederhana. Jadi kalau mau bikin apa namanya authentication untuk API yang mau sederhana pakainya Saktum. Gitu. Ini pun terhitung baru apa namanya dilihat dari kebutuhan gitu ya, dari kebutuhan user, eh, kebutuhan developer sampai waktu itu tuh ada package alternatif dari Passport untuk mempermudah gitu. Apa untuk mempermudah bikin API out-nya. Nah, akhirnya si Laravel bikin Saktum. Nah, ada juga Valet. Valet ini dipakai untuk di local development. Local development team di apa namanya di Muta ini pakainya Valet. Ini alternatif dari Docker. Kenapa nggak pakai Docker? Kenapa nggak pakai apa namanya? Nggak pakai eh, yang lain gitu ya? Kenapa Valet? Karena Valet ini diinstalnya secara natif. Jadi misalnya kita pakai, cuman sayangnya memang Valet ini tuh secara natifnya hanya support di oke. eh, Mac atau OS X. Cuman ada orang yang ngeporting ke Linux. Jadi yang stabilnya itu di Linux dan di Mac. Kalau di Windows itu bisa tapi pakai WSL, pakai Windows System. Dan itu secara fitur semua valetnya jalan, cuman ada beberapa sih yang nggak jalan maksudnya tuh. Nah, si valet ini tuh kenapa lebih lebih nyaman pakai valet karena dia natif. Jadi begitu kita install Nginx, ya si Nginx-nya tuh ya diinstal di level operating system gitu. Jadi nggak disimpan di virtual gitu. Dan semuanya sudah diurusin gitu ya, bisa multi PHP, bisa ada Nginx-nya dan apa namanya bisa isolate, bisa di expose dan lain-lain. Nah, itu di Valet ada juga Nova. Nova ini adalah admin panel. Memang ini berbayar gitu ya. Yang alternatifnya ada, sebetulnya bisa pakai filamen admin. Nah, cuman kita di Muta kita pakainya Nova. Ini Laravel Nova. Jadi apa namanya? Kan si aplikasi itu di depannya ada web app, di belakangnya ada web app itu depannya ada dashboard, di belakangnya ada back office lah ya atau admin. Nah, jadi kalau pakai Laravel kita mau bikin admin nggak usah bikin dari nol.
pakai aja yang sudah ada. Misalkan mau pakai Laravel Nova yang berbayarnya, atau mau pakai filament admin yang gratisannya gratisan. gitu. Jadi cukup fokus ke user kalian aja gitu saat pakai Laravel. Nah, kalau di pembelajar juga mirip-mirip, Horizon-nya sama, Fork-nya sama, bedanya ini filament. Nah, kalau filament ini kita bukan ofisialnya Laravel, bahkan ini tuh secara hubungan dengan Laravel itu berarti kakek gitu ya. Jadi dari Laravel ke Livewire baru ke filament gitu. Jadi melalui satu teknologi. Nah, kita pakai ini, lalu ada juga SAS. Nah, SAS pun kita pakainya kalau di pembelajar pakai package pihak ketiga. Cuman yang memang menarik package-package ini tuh mereka punya model bisnis yang mirip-mirip kayak Laravel gitu. Jadi pas saya putuskan pakai ini relatif lebih aman gitu. Jadi kalau saya sih kalau saya pribadi saat pilih saat pilih teknologi yang mau dipakai, terutama di level core system gitu ya, akan cari si maintenance-nya ini dapat duitnya dari mana gitu. Biar Supaya nggak bisa ragu untuk betul. takutnya ditinggalin gitu ya. Nah, takutnya ditinggalin gitu. Kan waktu itu pernah ada juga kasus tuh di Node.js ya. Dia sama salah satu maintainers-nya dihapus satu baris dan semuanya pada error tuh NPM-nya. Iya, pundung dia Nah, ya. pundung. Nah, di Laravel ini, jadi sebetulnya bukan hanya di Laravel, dimanapun saya selalu cari dapat duitnya di mana gitu kan. Vue.js juga sama, apalagi React. Kan kalau React itu disokong sama Meta kan, Ya. bisnisnya gede. Nah, kalau kalau si Laravel ini ya basisnya komunitas gitu. Nah, itu paling Pak Dika. Ya, siap. Saya jadi ya kebayang gitu ya. Mungkin teman-teman juga tadi kebayang ini dipakainya eh, untuk apa aja, dan itu semua udah jadi bawaan dari ekosistem si Laravelnya. Jadi kita nggak perlu Betul, khawatir kompatibilitas, terus juga apa sih Kang, update-nya gitu ya. Kalau Laravel betul, update ini betul. gimana ini? Nah, ikut update juga pasti. Ikut Jadi update juga pasti. pasti udah nggak akan broken gitu si codingan kita. Gitu. Gitu. Sip, sip, sip. Oke deh kalau gitu. Kita mungkin langsung ke sesi Q&A. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, boleh ya. Cuman tadi ini saya lihat ada pertanyaan dari Kuai dulu tuh. Katanya, kalau mau coba ekosistem Laravel, ada trialnya nggak, Kang? Itu mungkin untuk yang berbayar ya, Kuai ya. Bisa nggak dicoba dulu gitu? Nah, kalau yang berbayar itu biasanya jarang sih ya. Tapi ya dicek aja apakah ada yang trial atau enggak. Tergantung dari si yang bikinnya sih gitu. Cuman pada dasarnya pakai yang open source yang gratisannya pun udah cukup banget, udah cukup banget. Tuh bisa dicoba tuh, Kuai. Silakan buat yang lain kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kalau mau nanya langsung juga boleh, raise hand dulu. Kalau mau langsung nanya di chat juga boleh. Nah, ini udah ada nih satu pertanyaannya. Yang lain ditunggu pertanyaannya. Dari Bay Rudy. Ini versi yang paling banyak digunakan dan mudah untuk pemula. Versi Laravelnya, Kang. Oke, untuk versi Laravel sebetulnya mau yang kalau saran saya sih selalu pakai yang terbaru aja. Pakai yang terbaru karena pertumbuhannya tuh sekarang Laravel sempat diprotes kan asalnya rilisnya setahun 2 kali ya. Sekarang Kecepatan ya. kecepatan, walaupun sebetulnya update-annya nggak banyak banget gitu. Jadi pakai yang terbaru pun aman. Yang penting tips dari saya itu ikutin news-nya. Paling gampang sih buka aja Laravel News. Nanti di sana suka ada updatean apa aja yang baru ya baca aja. Oh ini gitu. Jarang-jarang banget ada fitur-fitur Laravel yang break change begitu upgrade. Ya. Jadi aman. Ada kemarin sedikit lah cerita dari Laravel 8 ke 9, mereka tuh ganti engine untuk storage file system. Jadi kalau kita akses storage itu, ini agak teknikal, pakai kata kunci storage. Ya, Nah, si storage ini dia tuh di Laravel 8 pakainya package A.
di Laravel 9 pakainya package B, beda package nih. Heeh. Nah, tapi pas upgrade itu nggak usah ngubah source code si facet-nya, si storage-nya. Oh, udah Cukup dibenerin sama si udah Laravelnya. udah dibenerin gitu. Jadi relatif lebih mudah gitu. Atau kalaupun misalnya pusing nih, khawatir udah pakai di perusahaan atau di bisnis pakai Laravel, aduh gimana buat ngikutin upgrade-nya, pusing misalnya. Eh, Tipsnya sih sebetulnya tinggal pakai Laravel Shift. Laravel Shift itu layanan SaaS di ekosistem Laravel. Tadi belum saya mention, saking banyaknya ekosistem Laravelnya, ia ngebantuin untuk upgrade. Jadi cukup Hmm. bayar sekitar 800 ribuan selama selama setahun untuk satu Dia yang upgrade ngurusin versi. gitu. Ya otomatis. Nanti tiba-tiba sama si robotnya langsung muncul merge request Oh, ini harus gitu. dibenerin bagian sini. Kita tinggal Betul. Betul. eh, push aja gitu. tinggal 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 merge review aja. aja, tinggal review Heeh. aja. Mana yang harus ada intervensi manusianya, mana yang ini udah aman 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 aman. Apalagi kalau kita ngodingnya pakai beberapa prinsip atau misalnya kayak pakai TDD. Nah, itu kan kalau pakai TDD ya udah tinggal masukin ke si IDI, dianya nanti otomatis jalan testing, begitu pas udah auto deploy. Dan itu yang kita pakai di Muta. Makanya Muta selalu ikutin yang terbaru gitu. Jadi enak. Nah, enaknya teman-teman yang apa namanya yang baru mau belajar Laravel sekarang, ekosistemnya ini udah sangat lengkap. Kalau dulu zaman saya, kita nungguin, oh ada Laravel Forge, belajar dulu. Ini tuh apa? Bisa di kayak gimanain? Ada Envoyer, begitu Nova keluar, oh buat apa? Kalau sekarang tuh udah kayak blok Lego. Yuk Oh, mau bikin iya apa? iya, iya benar. Ini oke, masukin, dah jadi. Jadi fokusnya tuh langsung ke problem solving-nya gitu. Oke, itu ya. Mudah-mudahan tadi menjawab dari Mbak Rudi. Jadi tipsnya selalu ikutin aja yang paling baru gitu. Karena memang yang paling baru dan yang paling optimasi. Dan ada tipsnya juga nih, saya ngikutin ngikutin Kang Reza nih ya, kelilingi diri kita dengan orang-orang Laravel gitu. Jadi saya juga di Twitter jadinya follow-follow eh, developer-developer Laravel gitu ya. Saya follow-follow yang bikin bikin package-nya gitu. Jadi timeline Twitter saya tuh isinya diwarnai dengan Laravel semua And gitu. Oke, next nih kita pertanyaan berikutnya. Dari Kuan, udah mulai banyak nih pertanyaannya. Laravel versi lama yang ketinggalan update 2 generasi lebih. Nanti pas kalau diupdate terjamin tidak ada error nggak? Oke. Kalau jaminan error atau enggak tuh nggak ada jaminan Nggak nggak ada. error ya karena eh, apa namanya upgrade ini tuh biasanya yang di upgrade itu saat Laravel tuh ada dua, satu versi PHP-nya sama versi framework-nya, karena biasanya Laravel suka ikutin juga si versi PHP-nya. Nah, saat upgrade itu biasanya yang sering error adalah kena break change di function-function deprecated-nya si PHP. Hmm. Nah, itu satu. Terus kedua, ngodingnya nggak pakai best practice. Jadi asal jadi eh, apa namanya? Mungkin ada package-package yang hilang atau nggak ngikut apa namanya? Function-functionnya yang udah deprecated nggak jalan. Dan untuk upgrade pun nggak bisa loncat. Jadi misalnya kita pakai Laravel 5, mau di-upgrade ke 9, nggak bisa langsung 5 ke 9. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu, Iya, iya, sampai iya. nantinya naik ke 9. Iya. Karena biasanya di websitenya itu kan kalau kita buka dokumentasi Laravel tuh pasti selalu yang paling baru kan si Laravelnya. Betul, betul. Nah, pasti selalu ada section atau link ke Cara upgrade upgrade, guides ya. betul. Ada Upgrade upgrade guides. guides. Jadi biasanya kalau sekarang lagi di 9, upgrade guides-nya itu 8 ke 9. Betul. Nah, kalau mau kita buka dokumentasi yang 8, pasti upgrade-nya dari 7 ke 8 7 ke gitu. Jadi 8. mundur, nggak bisa dari 5 ke 9, Ya, nggak bisa. nggak bisa. Pasti Harus dikit-dikit. Cuman memang error. agak deg-degan tuh ya kalau mau upgrade itu. Cuman sepengalaman saya tiap upgrade ya ikutin aja sih. Iya. Ikutin. Ya sambil dipikirin lagi sebanding mana effortnya ngupgrade atau buat ulang. Nah, di sana nanti bakal bakal muncul learning curve sih. Jadi, oh ternyata kemarin tuh ngodingnya kurang bagus, akhirnya ya di revamp.
Oke. makin banyak teknologi atau tech stack yang baru sebetulnya mempermudah dan mempercepat untuk revamp gitu. Yang ini aja, yang engine yang tadi saya mention, yang Donase. Yang Donase itu pertama dibikin tuh spaghetti loh. Pokoknya ngejar fungsional gitu. Setelah agak nyantai nuansa bisnisnya, akhirnya di revamp, dibikin ulang, Iya, dibikin karena udah ulang kebayang ya karena udah kebayang apaan lah. Dan arsitektur. sekarang rencananya mau dibikin ulang lagi karena ada tech stack yang filamen ini. Iya, benar-benar. Tuh. Eh, Sakti banget guys filamen buat apakah yang belum tahu. nah, apakah worth it? Menurut saya sih worth it. Karena yang apa namanya efeknya tuh kedua hal, satu ke performa, keduanya ke maintainability. Ya, Jadi setelah di revamp tuh mau nambahin apapun cepat gitu dibandingkan dengan apa namanya dengan code yang lamanya gitu. Cuman balik lagi apa namanya biasanya kalau di perusahaan ya akan tarik-tarikan dengan kebutuhan bisnis. iya, betul. Sip, sip ya. Itu tadi pertanyaan apa jawabannya untuk Kuai. Jadi saran saya sih update-nya sedikit-sedikit ya. Berikutnya dari Mas Doni ini. Untuk optimasi aplikasi di sisi PHP-nya, untuk optimasi aplikasi itu dari sisi PHP-nya atau dari sisi Laravel? Oke. Ada nggak materi untuk pembahasan buat optimasinya? eh Optimasinya tuh di dua sisi. Ada yang di sisi PHP-nya, ada yang di sisi Laravel. Yang di sisi PHP ini semenjak PHP 7x4 gitu ya, mereka tuh memperkenalkan JIT, ada opaque case dan lain-lain. Jadi dari sisi PHP, mereka tim PHP tuh bikin metode untuk optimasi. Nah, tapi nggak semua framework atau nggak semua codingan itu bisa otomatis ngikutin si JIT atau si opaque case atau apa saya lupa lagi precompile gitu ya namanya. Nah, di Laravel ini udah apa namanya udah lebih mudah untuk masuk ke sana gitu. Itu yang pertama. Bahkan kalau kita pakai Laravel Forge, opaque case itu tinggal one click udah langsung ngebut gitu. Nah, dari sisi Laravel optimasinya banyak hal ya. Biasanya itu adalah di komunikasi ke pihak luar, misalnya ke database atau ke file system. Intinya yang IO blocking lah. Nah, itu paling dari sisi Laravelnya gitu. Jadi dari sisi Laravelnya pun ada lah buat optimasi. Ya, dua-duanya berarti ya. Dua-duanya. Oke. Materinya apakah ada? Nah, Minta aja tadi ke Kang kadang Reza ya. Nanti dibikinin di channelnya tuh. Kalau mau yang lebih advance langsung request. Atau nanti ya sebenarnya materi-materi yang advance ini rencananya kita akan masukkan di Laravel ID. Cuman memang Laravel ID itu kan tadi kita dia bentuknya nanti akan course gitu. Mulai dari yang beginner dulu, intermediate sampai advance. Jadi nanti semua pembelajarannya itu eh, tentang Laravel gitu ya. Jadi dari mulai eh, apa pemula banget sampai kita ngodingnya bener gitu ya. Cita-citanya Kang Reza sama saya tuh ujung-ujungnya adalah siswanya nanti setelah selesai ngikutin path di belajar Laravel tuh bisa bikin SaaS gitu. Jadi bisa bikin nah itu. sendiri si apa namanya produk gitu. Bisa bikin produk bukan hanya bisa sampai bikin aplikasi Laravel kerja di perusahaan yang pakai Laravel, enggak sih. Pengennya bisa bikin produk untuk SaaS karena menurut saya indie developer di Indonesia juga masih sangat kurang ya, Kang Reza ya. Betul, betul. Gitu. Sip ya. Next kita ke pertanyaan berikutnya dari Wisnu. Cara mencegah crash ketika melakukan migrasi nama kelas. Migrasi nama kelas, crash. Ini dari database migration atau ketika mau ganti nama kelas ya? Nah, itu tuh. Kalau dari migration sih di Laravel yang terbaru udah nggak pakai kelas ya. Udah pakai anonymous class. Jadi harusnya Bisa ya? bisa nggak ngaruh. Kalau yang dimaksudnya crash database, data yang gimana nih? Tapi ini best practice lah yang biasa saya lakukan. Kan di Laravel tuh kalau untuk migrate itu kan
eh, untuk rollback itu kan ada apa namanya, bisa mundur ya, bisa di drop satu-satu atau di fresh. Semuanya dijat. Ah, Heeh. nah, kalau saya biasanya pakai migrate fresh aja. Jadi cukup satu flow. Kalau mau misalnya ngehapus database dengan skema baru, ya udah migrate fresh aja Karena itu semuanya. database-nya di drop dulu semua, dibikin ulang kan? Betul, Heeh. betul. Terus Iya, kalau iya. misalnya ada misalnya nanti ada altering, biasain cek dulu. Kan di fungsi-fungsi Laravel tuh bisa tuh, misalkan dicek apakah punya tabel ini, apakah punya kolom Oh iya, iya. ini. Heeh. Nah, kalau nggak ada baru boleh di-create Ya. gitu. Yang mudah-mudahan membantu apa menjawab. Oke, next kita ke Ahmad Suherman. Nah, ini menarik nih. Kenapa Om Taylor menciptakan Laravel Nah, dan cara bentuk optimasi? Kalau optimasi tadi kita udah bahas sedikit mungkin ya. eh, Nah, mungkin Kang Reza bisa jawab sih. Tahu nggak alasannya kenapa sih Om Taylor bikin Laravel? ya itu harus nanya ke Om Taylor-nya ya. Cuma nih menurut saya tuh dia Hmm. pernah cerita sih, saya pernah baca di websitenya. Dulu dia pengguna Coordinator. Jadi si Hmm. Om Taylor tuh awalnya dia sebelum ada Laravel eh, pengguna Coordinator. Nah, dia merasa ada yang perlu diperbaiki gitu di Coordinator-nya. Tapi Coordinator itu termasuk framework yang lama update-nya gitu. Nah, jadi Nah, agak sebel gitu si Om Taylor ini. Daripada nunggu, udah bikin aja lagi. bikin sendiri gitu kan. Jadi itu Ya, mungkin alasannya. dengan apa namanya, dengan pengalaman dia di .NET sebetulnya itu ngasih dampak positif sih ke Laravel. Makanya kan sempat sempat rame itu kemarin, Laravelnya MVC atau bukan? Iya benar. Sampai kan dijawab sendiri sama Taylor Atwell bahwa patternnya atau arsitekturnya Laravel ini adalah request response. Itu Iya. aja. Jadi Uh, nggak MVC yang murni gitu ya. betul. Tapi kalau mau MVC bisa bisa. 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 Ya, itu ya. Ahmad ya. Nah ini Ahmad berikutnya ada Ahmad Hailana. Pada saat Laravel update, apakah ekosistemnya ikut update juga? Ikut update. Ya, Apalagi yang official itu pasti bareng update-nya. ya. Karena itu begitu nanti kita ngikutin update guides-nya ya, Kang ya. Hmm. Nah itu eh, pasti kita disuruh melakukan sesuatu yang akan mengupdate semua dependensinya, termasuk ekosistem. Betul, betul. Oke. Bahkan untuk package-package pihak ketiga yang lolos kurasi saya lah ya, itu ngikutin juga tuh. Ngikutin juga. Tanpa kita Bahkan harus betul sendiri betul. gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Oke. Sip, sip. Next. Ini ada yang mau bertanya langsung? Barangkali. Eh, open mic boleh ya. Raise hand aja biar saya bisa lihat. Next kita ke ini tadi Mas Wisnu udah ya sama pertanyaannya ada dari Muhammad Ramdhani. Tanya Pak agak di luar tema nih. Misalnya saya menggunakan Sanctum. Oh Sanctum mah masih ya tuh. Untuk Ya. auth user ke API. Oh teknis maksudnya ini Kang. Ah, Token yang kita dapat pas login itu kan harus kita sertakan. Mungkin ada saran yang cukup aman untuk menyimpan token dari sisi user. Oh kelihatan kalau di inspect kelihatan tuh tokennya gimana ngilanginnya pada saat ngirim token. Bisa nggak token dikirim di backend? dikirim di backend bisa. Ini saya nggak tahu juga kasusnya kayak gimana. Koneksi API ke Saktumnya seperti apa? Apakah SPA atau mobile apps gitu kan? Heeh. Tapi kalau Eh, misalnya sesimpel pakai fetch aja, kan di itu klien itu. betul, itu di klienan itu memang akan kebaca. Jadi makanya di jalannya itu harus diamanin, jangan pakai HTTP, pakainya HTTPS Oh, oke. gitu. Terus apakah apa namanya, ada cara lain untuk, kalau di sini kan pertanyaannya menggunakan season storage atau local storage. Ini kan lebih ke penyimpanannya. Sebetulnya penyimpanan bisa di mana aja, bisa ke database juga. Yang penting begitu requestnya pakai token yang dihasilkan dari si Saktumnya itu gitu. Oh. Kalau JWT bisa nggak? JWT sama aja sih Pak. Sama aja ya. JWT itu kan sebetulnya apa namanya,
ya string lah, yang isinya ada informasinya. Itu di Laravel password tuh pakai JWT kan. Ya Hmm, kalau JWT apa si akses tokennya ke expose keluar dan didapetin sama orang ya sama aja dapat tetap orang, dapat. tetap dapat. Makanya ini kasusnya seperti apa? Jadi kita bisa maininnya di batasan-batasan yang di tempat lain. Misalnya kalau host to host dari server ke server nih, biar aman, oke kita tambahin pengamanan lain. Apakah pakai whitelist IP atau pakai signature gitu. Yang memang hanya 2 host ini aja yang tahu Ya. Berarti begitu. ini solusinya mungkin case by case ya, Ramdhani ya. Betul, betul, case by case. Harus tahu dulu problem yang dialami apa sehingga solusinya bisa tepat. Karena kayaknya nggak ada solusi yang bisa menangani semua ya, nggak ada yang umum gitu ya. Betul. Harus tergantung kasusnya. Bahkan Siap. setelah kasusnya pun kita rasa sudah solve, ternyata ada bug bounty ngasih tahu ini ada bugs loh, berubah lagi. Pernah menghadapi bug bounty? Pernah, dan ini yang tapi alhamdulillahnya yang keserangnya itu eh, bukan yang krusial gitu. Jadi bukan yang krusial banget begitu. Terus dibiarin aja apa dikasih bounty-nya? Dikasih bounty-nya. Oh. Jadi kalau ada yang mau testing muta silahkan langsung japri saya, kasih tahu skenario dapetin bugs-nya kayak gimana nanti saya kirim. Oke, tuh ya silakan. Tadi Kwai yang habis ikutan kursus hacking boleh tuh atau Mm-mm, ditantangin ya. gitu. Banyak kok. Next, oke. Itu ya tadi buat Muhammad Ramdhani. Sekarang ke Amar. Pak, kenapa sekarang Laravel pakai Vite? Fit. Intinya sih lebih cepat ya. Ya. Jauh lebih cepat, Mar. Jauh lebih cepat. Laravel tuh selalu ngikutin tren yang baru. Dulu zaman-zamannya Vue.js dia udah implement. Heeh. Nah, tapi kenapa Vite itu belum jadi yang nomor satu? Kan nomor satu masih Webpack nih. Betul. Karena Vite itu nggak backwards compatibility. Nah, itu. Vite itu hanya bagus untuk tech-stack yang modern aja. Yang jadul-jadul dia udah nggak peduli gitu. Makanya ya eh, kalau Ada masih transisinya. eh, eh, masih pakai JavaScript yang lama, masih pakai framework yang lama, nggak bisa. Karena dia eh, JavaScript harus yang udah ES6 ke atas sana gitu. Cuman alasannya kenapa? Karena ngebut cepet banget. Kekurangan dari Laravel. Waduh, Kang Reza. Kekurangan. Oke, kekurangan dari Laravel apa ya? Ntar. Agak susah. Pertanyaan yang susah dijawab. Kekurangannya, oke, dia nggak bisa apa namanya? Nggak bisa desktop tapi Electron bisa jalan ya ntar. Laravel tuh bisa desktop loh, bisa juga bikin aplikasi command line pakai Laravel Zero. Iya. Ini Eh, mungkin pertanyaan yang agak gimana ya. Kamu nanya kekurangan ke orang yang seneng banget Laravel gitu. Mungkin agak susah. Kalau nanyanya agak ke komunitas React gitu ya. Oh, pasti dikeluarin tuh semua kejelekannya Laravel betul. dikeluarin. Saya sempat Cuman nih dikit apa sempat di challenge juga tuh sama salah satu klien. uh-uh. Eh, di tech stack-nya dia mereka pakainya React. Terus tanya ini kliennya Donase kan trafficnya butuh gede kan karena mereka ngiklan ke calon donatur. Terus ini pakai Laravel nggak lambat mas? Nggak kata saya. Yuk mau mau apa namanya mau benchmark gitu. Dan ya bisa dijawab gitu nggak apa namanya bisa 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 ngimbangi lah dan itu kita nggak pakai AWS, kita build Hmm, server sendiri ya pakai Laravel Forge. Kalau pakai iya, AWS iya. sih ya gampang ya, maksudnya ya kasih spek tinggi aja. Nah kalau kalau dari saya tuh nggak pengen cuman spek tinggi tapi si Laravelnya tuh memang harus optimize juga. Ya, maksimalin dulu Laravelnya. Oke, baru kita main di infrastruktur kan jadinya lebih Betul. duitnya lebih enak gitu ngeluarinnya gitu. Betul, betul. Nah, mungkin kekurangannya apa ya? Kekurangannya ya uh, harus optimasi, ya, tapi semua bahasa pemrograman pun punya cara optimasinya sendiri. Iya. Ya, atau mungkin kekurangannya out of the box si Laravelnya itu nggak gimana ya bilangnya.
kalau mau powerful banget, mau nggak mau harus nyemplung ke ekosistem itu kali. Oke, bisa. Bener nggak? Ya, Karena gitu. si out of the box-nya mungkin orang yang menganggap Laravel itu nggak sekeren itu, Laravelnya yang out of the box-nya itu gitu, pabrikan. Oke. Oh ya, mungkin ya itu mungkin kekurangannya. Jadi saat pakai Laravel untuk hobis yang memang nggak siap untuk spend uang, tapi pengen optimal, nah mungkin ya harus ngeluarin uang. Iya, tapi udah Itu yang ada dilakukan. gitu. Tapi sudah ada. Cuman dari Heeh. sisi kalau kita ngomongin dihubungkan dengan kebutuhan bisnis, itu malah Iya, iya. mempercepat gitu. Ya gitu, enak ya sih Begitu. ya. Tadi yang nanya siapa? Ahmad ya. Jadi Mm. kebayang saya tuh gini, kalau misalkan kalian punya problem atau punya project lah bikin aplikasi pakai Laravel, terus ada satu misalnya kita harus bikin sebuah fitur, yang fiturnya itu sebenarnya ada di dalam ekosistem Laravel, gitu Kang Reza ya. Kalau misalkan kita bikin pakai Laravel out of the box-nya, bisa. Cuman kita butuh waktu sama butuh resource, Nah, ya. itu. Berarti kita harus bayar programmer 2 orang gitu misalnya. Kita Nah, ngegaji programmer 2 orang, butuh waktu 1 bulan misalnya. Baru jadi mm-mm. tuh si eh, fiturnya. Tapi Ya, dengan kita membeli layanan dari ekosistem, itu cuman butuh setengah hitungan hari. menit bisa. Ya, tapi kan Jadi gitu. apa namanya di luar Laravel pun kan polanya sama seperti itu. Iya, cuman ini tuh udah ada ya, namanya juga ekosistem ya. Ah, iya, Udah ada di situ gitu. begitu. Oke, berikutnya. Silakan buat yang mau nanya lagi boleh ya. Waktu kita masih panjang. Laravel bisa dipakai untuk back-end-nya saja. Bisa. Pakai apa tuh? Kalau dulu dulu tuh ada apa sih yang framework kecilnya Laravel tuh Oke, Lumen ya. Lumen ya. Sekarang Ah, kayaknya udah masih ada nggak? masih ada, cuman pakai dulu juga saya pernah pakai Lumen, cuman malah jadi apa ya? Switching konteksnya tuh cukup lumayan lah. Karena ada beberapa perbedaan di cara akses ke si core Laravelnya. Jadi ya saya Lumen kalau tuh saya apa ekosistem atau third party dalam ekosistemnya, dalam ekosistem? dalam ekosistem si Laravel gitu. Cuman pakai Laravel pun sebetulnya cukup gitu buat backend doang. Cuman ya memang si Laravel kan begitu diinstal dia punya punya engine apa namanya router webnya, Blade dan lain-lain. Kalau mau ngilangin itu ya adanya di Lumen gitu. Hmm. Kalau nggak mau, Begitu. memang udah niat dari awal nggak mau pakai, ada framework versi kecilnya Betul namanya itu. Lumen. Kalau Slim nggak? Slim tuh di luar PHP. Dia Oh, tuh itu mah di luar. apa namanya? Ya mirip Slim lah. Jadi si si Lumen ini tuh mirip Slim. Tapi Slim mah bukan Alternatifnya ekosistem ya. bukan. Kalau yang baru kemarin Laravel Bootcamp, Laravel Bootcamp mah itu dokumentasi. nah itu mah dokumentasi ya. Dokumentasi Laravel buat yang mau belajar Laravel, nah ikutin itu step-stepnya. Nah, itu namanya Laravel Bootcamp. Oke, oke. Itu dari Adit ya. Mudah-mudahan menjawab, Dit. Oke, terima kasih Gas tuh Kuai tertantang untuk ngehack websitenya Muta tadi. Nih, ada dari Khairul. Mau tanya contoh aplikasi terkenal yang menggunakan Laravel. Nah, Kang, apa tuh? Nah, definisi terkenalnya apa nih? Ya mungkin kita, mungkin kalau misalnya kita lihat websitenya kita pada tahu lah gitu. Oke, apa ya? Kalau nggak salah ini ya, WSJ pakai Laravel bukan ya? Nah, saya malah nggak tahu SD apa. Wall Street Journal tuh website gede kan? Itu gede. Saya Ya lupa. cuman apa ya namanya? Karena Laravel ini kan di level framework, jadi sebetulnya kita nggak bisa susah kalau nggak nanya ke orang dalamnya, ini pakai apa Hmm. gitu. Kalau misalkan WordPress, kita bisa bisa baca source code-nya, cari pola-pola apa namanya pola-pola si WordPress-nya ini bisa ketemu. Oh ini mah WordPress gitu ya? Ini mau WordPress. Nah kalau Heeh. Laravel tuh susah gitu. Nggak Jadi bisa bener. harus harus apa namanya
Tapi harus di ngecek. websitenya nggak ada ya? Website yang menggunakan Laravel gitu kan biasanya suka nggak kelihatan Laravel ya. jarang sih. Oh, New York Times bukan WSJ. Ada sih di Oh iya websitenya iya ada iya. tuh. Ya, New York Times dia Twitch pakai tuh, Twitch. Oh, Twitch pakai Laravel. eh Apple juga pakai Laravel, cuman di internalnya Iya. Twitch, gitu Warner Bros, Disney itu pakai Laravel. gitu. Apa namanya tuh yang lebih apa ya, yang lebih keren itu, tahu tahu ini nggak, tahu Sentry nggak, Sentry Buat error testing ya? logging, Heeh, buat error error logging. logging. Heeh. Ah, itu tuh ada yang mirip kayak Sentry namanya Flare, dan itu dibikinnya pakai Laravel Oh, gitu. Jadi iya, iya. saat Sentry dibikinnya apa namanya, bukan pakai Laravel tapi bisa support ekosistem Laravel. Nah, di dalam ekosistemnya Laravel juga ada yang bikin namanya Flare. Bahkan si Flare ini jadi error apa, ada package error defaultnya si Flare begitu. Itu ya. Jadi tadi contoh-contoh aplikasi Laravel. Next. Kita ke Ahmad lagi. Apakah Laravel ramah kombinasi dengan bahasa pemrograman lain? Oke, bahasa pemrograman lain disebut ramah, bisa bisa sih disebut ramah karena Laravel tuh bisa ngobrol sama Node.js atau JavaScript gitu. Memang caranya dia pakai execute gitu. Jadi em, ada salah satu teknologi di Muta robot. Jadi sebetulnya robot Muta tuh kita runningnya tuh pakai Puppeteers Hmm. gitu. Karena PHP nggak bisa melakukan itu. Puppeteers itu Jadi JS ya? JS. Dulunya kita pakainya Selenium. Nah, si PHP-nya ini yang ngirimin instruksinya. Mm-mm. Nah, jadi si PHP-nya atau si Laravel yang ngobrol sama JS gitu. Itu integrasi lintas bahasa itu bisa. Cuman kalau misalnya maksudnya kayak apa ya, stack gitu kan, Hmm. ada orang yang bilang kan biasanya orang kalau React itu stacknya meren gitu kan ya. Hmm. Kalau Laravel kan tadi tall stack. Nah, Salah satunya. bisa nggak dia pakai React gitu depannya? Bisa, Bisa kan, nggak masalah ya kalau itu ya. Mau nggak React mau masalah. Vue nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena di Laravel sendiri itu ada presetnya. Apakah mau pakai React atau pakai Vue Nah, iya benar benar gitu. benar benar. Cuman saya nggak pakai itu karena tadi itu, karena harus maintain front end dan back end Oh benar. gitu. Nah, eh, saya keliling-keliling komunitas di Laravel, ternyata ada teknologi yang cukup fokus di back end saja. Akhirnya pakainya itu. Ya, jadi kita nggak perlu mikirin urusan React. Nanti React-nya ada perubahan segala macam, kita harus pikirin itu juga kan ya. Kalau Betul, betul. Tapi balik lagi ke kebutuhan sih, Pak. Karena kebutuhan bisnisnya memang bisa nggak pakai React atau Vue.js, ya udah jalan aja. oke. Itu Hmm. dia. Apakah ramah ya? Jadi tadi ramah-ramah aja. Dari Kuai lagi, Laravel sudah dibekali tool untuk cek required extension seperti FTP, SMTP, dan lain-lain yang harus dimiliki server agar bisa berjalan atau tidak. Oke. Tools ini sebetulnya punyanya PHP. Jadi apa Library namanya, ya? library gitu. Itu sudah ada. Bahkan di apa namanya, di level komposer pun kan sudah ke filter ya. Required-nya misalnya harus ada extension CURL atau extension SMTP Iya, iya, iya. gitu. Jadi kalau dari level Laravel ya ini sudah ada, Dia dan bisa pakai, pakai plugin pihak ketiga itu bisa. oh ada juga ya Istilahnya bukan plugin, istilahnya bukan pluginnya, package aja. package. Nah, enaknya si Laravel ini package-nya nggak wajib harus package Laravel. Misalkan kita nemu package PHP biasa, yang penting dia udah apa, komposer, ya itu bisa. Bahkan Hmm, nggak komposer pun bisa ya, cuman nggak maksimal aja sih untuk auto loadingnya iya.
Iya, selama dia ada di packages bisa ditarik kan pakai komposer ya. Betul, gitu. Oke, sip sip sip. Itu ya, Kwai. Terus berikutnya ada dari Om Wildan nih. Izin nanya, apa strategi scaling yang tepat buat app Laravel ketika permintaan klien semakin besar? Atau mungkin ketika user makin besar, request makin banyak nih. Ini kayaknya Mhm. pernah dialami nih sama Kang Reza nih. Ya, strateginya yang pasti kalau misalnya ada peluang untuk request makin tinggi, itu pisahin minimal servernya ke tiga instance. Itu ada front end, ada worker, dan ada database gitu. Worker boleh disatuin sama front end gitu. Yang pasti database dan Redis-nya ini misah. Redis ini untuk Caching, ya. caching. Jadi, nah kalau udah modelnya kayak gini, ini lebih mudah untuk scale up. Caranya gimana scale up-nya? Bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau vertikal naikin spek-nya. Ya. Kalau horizontal tambahin servernya Mm-mm. gitu. Jadi cara pertama tambahin servernya, di depannya ke load balance. Nanti biar sama si load balance-nya nggak bagi traffic. Itu cara pertama. Cara keduanya itu pakai serverless, pakai Laravel Oh, Vapor tuh gitu. ada caranya. Gitu. Apa namanya? Kalau pakai Laravel Vapor ya udah tinggal upload source code-nya, nanti akan di handling semua tuh sama si Laravel Vapor. Kita tinggal setting-setting aja maksimal segini ya. Tagihan bukan tagihannya, settingannya. Tapi kan nanti ngaruh ketagihan. Ya pokoknya kalau scaling semakin kita nggak mau mikir, ini makin gede. Betul. Saya pernah dulu pakai yang gratisannya, pakai Kubernetes. Eh, Kalau Kubernetes itu kan dia pakai kontainer ya. Jadi Heeh. developernya dulu pakai Docker. Setelah di Dockernya aman, baru dinaikin ke Kubernetes. Menarik, cuman apa namanya, itu cukup ribet saat maintenance-nya. Saat itu Oh, posisi saya masih CTO tuh, belum ngurusin bisnis. Jadi masih oke. ternyata Cuman mahal. cuman begitu ada requestan fitur atau bugs dan lain-lain, wah sebentar nih, eh, kerjaan DevOps-nya tuh masih masih cukup banyak gitu. Apalagi mau rilis dan lain-lain gitu. Jadi makanya saya nggak pakai apa namanya, nggak pakai Vapor, nggak pakai Kubernetes, pakai Forge aja karena lebih mudah untuk melakukan scale up-nya. Buat saya ya. Nah, ini balik lagi ke best practice-nya dan kasusnya. Heeh. Ya intinya mah udah disediain toolsnya, yaitu si Forge tadi. Jadi kalau di Betul, Laravel ada, kalau mau scaling, ulik-ulik aja Forge Wheel. betul. Gitu. Sip, next dari Hilmi. Pak izin bertanya, apakah Laravel kompatibel dengan framework CSS selain Tailwind dan Bootstrap tuh katanya. Kompatibel aja sebetulnya ya. Bahkan nggak pakai Tailwind dan Bootstrap pun bisa, mau from scratch sendirian pun bisa. Itu. Cuman pertanyaannya apa namanya? Kenapa Laravel pilih atau siapin preset Tailwind atau Bootstrap, itu kan bukan tanpa alasan gitu. Jadi kalau dari pertanyaannya ya kompatibel, bisa. Kompatibel bisa sebenarnya, cuman Betul, memang betul. yang ada di dalam Laravel ya kita bisa pilihnya dua itu dengan mudah. Itu Betul. udah ada di dalam gitu ya. Mau pakai selain itu juga bisa. Berikutnya ada dari Kuai. Kalau pakai Puppeteer untuk Laravel berarti pakai API. API-nya sebetulnya Puppeteer ini di Laravel sendiri kan sudah ada ya, namanya Laravel Dash. Si Laravel Oh, Dash ini das tuh itu. dia untuk testing sebetulnya. Kalau di ekosistem Laravel tuh dia untuk testing. Jadi di Laravel tuh ada tiga jenis testing. Itu ada unit, ada feature, sama ada web testing. Web test kalau kalau unit ya berarti satuan terkecil yang ditesnya. Kalau fitur ya berarti udah berbentuk sebuah fitur. Kalau di app, nah di app ini yang ditesnya tuh diaksesnya langsung di browser. Jadi kayak scraping, jadi kayak crawling. Nah, apakah via API? Ya, via API-nya sih Puppeteer atau pakai Selenium gitu. Tapi Laravelnya punya punya sendiri. Kalau saya cek sih package-nya itu kalau nggak salah si Laravel pakai PHP-nya punya Facebook, ada tuh.
untuk Selenium. Hmm, Begitu. ya, jadi ada. Itu mudah-mudahan menjawab. Masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau misalnya nggak ada, nampaknya kita cukupkan nih. Pertanyaan udah cukup banyak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Tapi kalau masih ada, boleh silakan. Sebenarnya waktu kita masih ada. Oh, kapan belajar Laravel ID, Kang Reza? Makanya isi dulu ya. Itu Nah, buat join teman-teman aja yang dulu, betul. tertarik, join dulu. Coba boleh ditampilkan lagi nggak, Kang, si Si webnya. websitenya? Ha. Nah, Jadi namanya belajarlaravel.id. Saat ini kita masih coming soon. Ya, lagi disiapin segala sesuatunya biar enak lah belajarnya. Kita nggak pengen ada lompat gitu. Bener-bener dari awal mungkin kita akan ulas kembali dari mulai PHP-nya, terus juga object oriented programming-nya yang memang relevan dengan apa yang nanti kita mau bikin di Laravelnya. Terus nanti pada saat studi kasusnya, nanti kan kita akan bikin sebuah studi kasus tuh untuk di course yang pertama nanti itu benar-benar fokusnya untuk pemula ya. Jadi siapapun boleh ikut sampai nanti menghasilkan sebuah produk yang bisa kita deploy di server. Nah, jadi silakan buat yang tertarik isi dulu ya datanya. Sehingga nanti kalau ada update dari kami, itu dikabarin. semuanya langsung dikabarin lewat email gitu. Apa tadi saya mau bilang, pada saat kita nanti membuat studi kasusnya juga nggak langsung jadi studi kasus, tapi kita akan juga bahas dari sisi analisis dan perancangannya juga. Karena itu menurut saya yang jarang ada di course-course. Kadang-kadang langsung bikin gitu ya, padahal bikinnya mah harusnya Eee, itu nanti udah jadi nggak terlalu sulit, karena yang sulit biasanya menggali requirement-nya. Kenapa kok harus ada fitur ini? Kenapa kok di tabel ini harus ada field ini? Kenapa tabel ini berelasi dengan tabel ini? Nah, itu justru yang pentingnya. Kalau di Laravel mah harusnya udah disediain gitu ya. Cuman alasan kenapa, itu dibuat, nah itu yang nanti akan kita gali juga. Jadi, pengennya sih kalian dapetin semuanya gitu, nggak cuma bisa pakai Laravel, tapi juga bisa bikin aplikasi yang jadi solusi buat problem yang kalian hadapi ya. Silakan diisi aja, doakan lancar semuanya, jadi kita bisa segera rilis ya, gitu. Sip sip. Oh ini ada, pertanyaan Yang teknis. nanya Oh, lagi ya ini Renata isi ini tadi ya di websitenya ya, kalau misalnya mau itu isi aja email dan nama email nama ya. dan Adit. konfirmasi emailnya. Oh ya, itu nanti ada konfirmasi ke email ya. Jadi pada saat ngisi ada konfirmasi ke email, silakan diklik aja verifikasinya. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Adit nih ya. Punya Oke. isu di Codeigniter. Mm-mm. Bikin Excel dengan jumlah data sampai ratusan ribu. Oh, Oke, jadi begini. konversi database jadi Excel Mm, ya? ya, eh, ini tuh di Laravel ada package-nya, tapi biasanya pun saya kalau ada kasus kayak gini, kalau saya biasanya nggak ekspor ke Excel, tapi ke CSV dengan cara chunking. Jadi Oh, eh, tetap kita harus paham cara kerja si komputer atau si Laravel ini. Kalau kalau kita akses misalnya 1 juta data, 1 juta data ini nggak bisa, bukan nggak bisa ya, jelek lah kalau kita langsung akses. Karena begitu kita query 1 juta data tanpa di limit, maka 1 juta itu akan ada di memori. mm-mm, Sementara kan memori terbatas. Kita nggak tahu 1 juta data itu ngabisin berapa memori. Maka kita butuh yang namanya chunking atau dipecah-pecah gitu. Nah, setahu saya tuh format Excel itu eh, nggak bisa chunking setahu saya ya. Kalau salah bisa kasih tahu atau perbaiki. Cuman biasanya kalau saya tuh nggak ke Excel tapi ke CSV karena CSV itu CSV. kan sebetulnya isinya teks biasa, tapi bisa diimport ke Excel nantinya Excel, iya. gitu. Jadi lebih lebih general. Nah, biasanya saya pakainya CSV lalu di chunking. Misalnya chunkingnya per berapa? Per 100. Maka si Laravelnya tinggal dibikin loopingnya per 100 aja. Nanti dia akan append ke file si CSV itu.
Jadi nambah beres aja. Hmm. Jadi Begitu. strategi query datanya sebetulnya. Betul. Kalau pakai strategi itu mungkin malah CI pun bisa ya, Bisa gitu. CI pun. Jadi Cuman bukan kalau mau salah mm, framework-nya. mm. Cuman di Laravel ada package-nya pihak ketiga yang memang handlingnya memang buat import ekspor. Mm. Ya, itu. Begitu. Adit ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi itu mungkin teman-teman ya, sekali lagi apa namanya hasil diskusi Sabtu pagi kita bersama Kang Reza. Mudah-mudahan yang tertarik untuk belajar lebih lanjut Laravel bisa jadi semakin semangat belajarnya ya. Nggak usah khawatir, Laravel masih banyak yang pakai. Jangan terpengaruh oleh hembusan-hembusan ya bahwa wah Laravel mah udah nggak ada yang pakai. Nggak, masih banyak, masih dibutuhkan oleh industri, apalagi di Indonesia masih butuh banget ya. Oke, dan sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak kepada Kang Reza udah mau hadir di sini. Kalau Sama-sama misalkan Pak. ada dari kalian yang masih kurang puas ya, nanti mungkin bisa kita adakan part berikutnya ya. Silakan kasih tahu saya aja Pak, saya masih pengen ngobrolin Laravel, undang lagi Kang Reza, siap. Atau kalian juga bisa subscribe aja di channel YouTube-nya, namanya Re Journey, cari aja. Silahkan kirim pesan sebanyak mungkin kalau pengen dibikinin video apa gitu ya, pasti dibikinin. Kang tadi ngejelasin di sama Pak Dika ngejelasin ini saya masih belum paham, bikinin videonya. Nah, coba diminta aja ya. Di pressure gitu, di Di pressure ya. pressure biar cepat. Biar cepat bikin. Oh, dokumentasinya ada, cuman mungkin minggu depan ya baru saya upload ini rekaman Zoom-nya seperti biasa kayak yang waktu eh, blockchain kemarin ya. Mungkin kita uploadnya seminggu ke depan ya, Mas Rea. Bahas ekosistem satu persatu. Nah, tuh ya. Kalau itu kayaknya harus join ini, Ja. Harus join belajar Laravel ya. Itu. Jadiin helper Laravel. Tuh. Wah, nanti kita lihat ya. Barusan juga udah mampir ke Discord sebetulnya. Siap, mungkin terakhir sebelum kita akhiri sesi kita pagi ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya seperti biasa. Teman-teman boleh yang berkenan silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mari-mari supaya ada dokumentasi pagi ini. Bentar ya, cara ngilangin yang gaptek saya. Kalau mau matikan hide non. Nah, ini dia. Ayo silakan silakan silakan. Setelah itu boleh dimatikan lagi. Sip, sudah? Masih ada? Ayo silakan. Oke. Oh, diwakilin sama profile picture boleh, silakan. Berarti saya harus nyalakan juga dong. Eh, eh. Ya, saya foto dulu silakan. Lihat ke kamera. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Ditahan posenya. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Ini gaptek. Sekali lagi. Silakan melihat ke kamera. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Jadi itu mungkin sesi kita untuk pagi ini. Saya ucapin terima kasih buat yang udah hadir. Buat yang nunggu rekamannya nanti ditunggu ada mungkin sekitar 1 minggu ke depan. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman member, teman-teman moderator. Sampai ketemu lagi di kegiatan WPUKes berikutnya. Ditunggu informasinya. Jangan lupa join di belajar laravel.id. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Thank you Pak Dika, Pak Reza. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.